Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza dengan NPM 1917032. Di sini saya dari Stikes Kebidanan Pancabakti Bandar Lampung dengan mata ajar Askep Komunitas akan memberikan penkes kepada ibu hamil trimester ketiga dengan keluhan batuk dan sering buang air kecil di malam hari dengan metode Leavat. Waalaikumsalam Bu. Perkenalkan Bu, nama saya Bidan Reza. Kalau boleh tahu nama ibu siapa ya Bu? Saya Ibu Mawar. Oh baiklah Bu Mawar. Sebelumnya saya menutup sampiran terlebih dahulu ya Bu agar menjaga privasi pasien. Tutup sampiran untuk menjaga privasi klien. Maaf Bu, kalau boleh tahu Ibu datang ke sini ada apa ya Bu atau ada keluhan apa ya Bu? Begini Bu, saya hamil sudah 8 bulan tadi, tapi saya lagi batuk dan kalau malam suka buang air kecil. Oh, baiklah Bu. Berarti Ibu udah masuk trimester ketiga ya, Bu. Di sini saya akan memberikan penkes untuk Ibu. Iya Bu. Baiklah Bu, tadi keluhannya batuk dan suka buang air kecil ya. Ya dah. Nah, Ibu ini pasti suka makan makanan yang digoreng ya, Bu ya. Makanan yang digoreng-goreng itu atau gorengan itu tidak baik ya, Bu, untuk Ibu dan si bayi. Nah, kenapa sih nggak baik? Karena nutrisinya nggak bagus Bu di situ, jadinya ibu bisa batuk. Nah, nutrisi yang baik itu apa sih? Nutrisi sendiri itu adalah zat besi yang dibutuhkan dalam mempertahankan kesehatan dan menjaga pertumbuhan dan juga dapat membantu manusia menjalankan aktivitasnya secara normal. Misalnya nih Bu, nutrisinya nggak cukup, jadinya aktivitas kita terganggu, apalagi bukan lagi hamil. Nah, itu tidak baik Bu. Nutrisi itu sendiri kan diserapnya bukan cuma ibu aja, tapi si janinnya juga. Nah, dia tuh menyerapnya itu dari peredaran darah menuju plasenta, kemudian baru janinnya yang makan. Ya Bu ya. Nutrisi itu sendiri bisa kita dapatkan dari karbohidrat. Karbohidrat itu adalah sumber energi yang penting untuk ibu dan si janin. Jadi makan nasi, makan umbi-umbian, makan kentang. Di situ banyak karbohidratnya, Bu. Nah, terus protein. Kalau hamil ini proteinnya sangat dibutuhkan ya Bu ya, apalagi dengan usia kehamilan, jadi harus banyak protein yang dimakan. Protein itu bisa berasal dari hewan yang diperoleh itu dagingnya, daging ayam, daging sapi, unggas, olahan makanan susu dan makanan laut. Nah, yang ketiga adalah lemak. Lemak juga sangat diperlukan oleh tubuh karena cadangan energi yang membantu menyerap vitamin A, D, E, dan K. Lemak itu dapat kita dapat dari makanan-makanan yang bersumber dari kacang kedelai, minyak jagung, minyak bunga matahari, sayuran hijau, dan aneka makanan kacangan-kacangan lainnya. Nah, komponen lemak esensial sendiri itu dapat berguna untuk mendukung pertumbuhan janin dalam tubuh ibu. Nah, yang keempat adalah zat besi. Dalam masa kehamilan, zat besi berguna untuk membentuk hemoglobin, yaitu protein pada sel darah merah yang mengangkut oksigen menuju seluruh organ dan jaringan pada tubuh. Nah, zat besi ini bisa kita dapat dari makanan, yaitu adalah sayuran berwarna hijau, tua, gandum, buah, serta yang lainnya, dan vitamin C. Vitamin C ini ditemukan pada aneka buah dan sayur, dapat membantu penyerapan zat besi ya Bu. Nah, makanan vitamin C ini bisa kita dapat dari jeruk atau yang lainnya, atau ibu bisa beli vitamin C di apotik atau yang lainnya juga. Terus asam folat sangat direkomendasikan untuk kehamilan karena berfungsi untuk pembentukan struktur vital dan saraf bahkannya. Makanan yang ini bisa ditemukan di kacang-kacangan, sayur hijau, buah sitrus, roti, sereal, pasta, nasi, tepung. Itu ya Bu ya. Terus selanjutnya, kalau misalnya ibu makan terus ibu susah makan, ibu nggak apa-apa Bu, biasanya sehari dulu sebelum hamil makannya 3 kali sehari. Kalau ini kok
males mau makan atau segala macam, itu nggak boleh ya bu, kan ibu lagi hamil. Yang makan juga bukan cuma ibu aja tapi janinnya juga. Jadi ibu bisa makan itu berapa kali dalam sehari, itu 4 atau sampai 5 kali sehari dengan porsi kecil, sedikit tapi sering bu. Jadi bisa makan berapa kali tapi sedikit nggak apa-apa, tapi sering ya bu ya. Terus makannya perlahan, terus dikunyah. Terus batasi ibu minum saat makan, itu juga bu berpengaruh. Nanti nasinya malah nggak dimakan sama lauk-lauknya, malah minum yang banyak. Terus ibu ini nih, makanan yang tidak sehat ini makanya memicu ibu batuk itu adalah makan makanan yang digoreng atau gorengan, atau yang terlalu banyak minyak, atau terlalu pedas, atau yang tidak baik lah ya bu ya, atau mengandung kafein atau gimana itu. Nah, makan makanan yang digoreng dan berminyak itu tidak diperbolehkan karena akan menghasilkan senyawa yang disebut akloroin yang dapat bertindak sebagai alergen yang memperburuk batuk dan menyebabkan gatal di tenggorokan. Nah, itu tuh yang nggak boleh tuh bu, makan makanan gorengan, junk food itu nggak diboleh ya bu, terlalu pedas mungkin dapat memicu gatalnya tenggorokan dan akhirnya batuk. Terus mungkin ibu juga harus mengurangi aktivitasnya di rumah seperti bersih-bersih. Ya nggak boleh, apalagi sudah hamil 8 bulan, sudah besar, udah mau melahirkan sebentar lagi. Nah, mungkin saat ibu bersih-bersih itu seperti menyapu, debu-debunya terhirup, jadinya gatel atau gimana, jadinya bisa batuk. Jadi kalau bisa dikurangin ya bu ya, suka buang air kecil di malam hari. Sebenarnya bu, itu tuh karena perubahan hormon yang terjadi di dalam tubuh. Setiap ibu hamil itu terjadi perubahan hormon pada tubuhnya. Nah, perubahan hormon ini di dalam tubuh ini yang menyebabkan meningkatnya rasa ingin buang air kecil itu bu, tidak bisa dihindari tapi bisa kita siasati. Selama kehamilan kandung kemih akan selama kehamilan kandung kemih ibu akan terasa penuh. Kenapa? Karena ginjal bekerja ekstra bu dan menghasilkan lebih banyak urin guna membuang zat yang tidak berguna dari tubuh ibu, dan sisa metabolisme dari janin dalam kandungan juga ikut dikeluarkan melalui urin sehingga aliran darah dan produksi urin ibu meningkat. Yang kedua, seiring bertambahnya perkembangan janin, rahim ibu pun membesar dan memberikan tekanan bu. Jadi rahimnya membesar dan memberikan tekanan pada kandung kemih ibu sehingga membuat ibu sering buang air kecil. Yang ketiga bu, pada trimester ketiga kehamilan, keinginan untuk buang air kecil akan kembali muncul terus karena posisi janin sudah ada di bawah panggul dan memberikan tekanan pada kandung kemih. Nah, jadi posisi bayinya sekarang sudah di bawah nih bu, sudah di bawah panggul. Nah, jadi dia memberikan tekanan pada ini kandung kemihnya. Jadi ibu sering buang air kecil meskipun kadang kandung kemih ibu kosong. Dan yang keempat itu adalah penyakit diabetes kehamilan atau yang disebut dengan diabetes gestasional yang dapat menyebabkan ibu sering buang air kecil. Tapi ibu sudah periksa bu, ibu tidak ada diabetes gestasional? Tidak ada bu. Oh tidak ada, baiklah bu. Nah, efek sampingnya itu mengganggu aktivitas, makanya ibu bisa menyiasatinya dengan cara yang pertama adalah hindari minum teh, kopi, dan soda karena kandungan kafein di dalamnya membuat ingin sering pipis. Ibu hamil harus tetap juga mencukupi kebutuhannya tadi bu, agar tubuh ibu tidak dehidrasi. Namun ibu bisa juga mengurangi konsumsi air putihnya bu, jangan terlalu berlebihan ya bu. Seperti ibu tidak mengkonsumsi air putih saat ingin tidur. Terus nggak boleh nahan pipis kalau mau pipis. Kalau pipis dipipisin karena beresiko dapat menyebabkan otot panggul melemah dalam jangka panjang. Terus setiap kali buang air kecil pastikan kandung kemih telah benar-benar kosong. Jadi setiap ibu udah pipis tuh dirasain udah kosong apa belum. Kalau mau pipis pipisin biar nggak sering pipis terus.
Terus senam Kegel merupakan cara terbaik yang dapat dilakukan oleh ibu hamil untuk mencegah keluarnya urin saat ibu batuk, bersin atau berolahraga. Karena jenis olahraga tersebut membantu mencegah otot-otot yang mengatur keluarnya urin. Baik, Bu, apakah Ibu sudah mengerti dengan penjelasan saya? Jadi, Ibu itu nggak boleh makan makanan yang digoreng karena dapat menyebabkan batuk. Terus makanan pedas juga. Terus nggak boleh terlalu minum minuman teh, kopi, kafein atau yang berbentuk lainnya soda karena dapat menyebabkan ingin pipis terus di malam hari. Disiasati ya Bu. Terus kalau pipis harus benar-benar terasa kosong kandung kemihnya. Kan ibu udah masuk trimester 3, jadi sudah mau lahiran. Makanannya juga harus dicukupi ya Bu. Tidur yang cukup, beraktivitas yang berat dikurangin.